Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita. Pengenalan kepada Yesus di dalam kemanusiaannya, dan kita sudah sampai kepada akhir pelayanan Yesus yang diakhiri dengan suatu kematian. Ya, suatu kematian. Kematian Yesus bukanlah suatu kematian biasa seperti kematian manusia pada umumnya. Ya. Tetapi kematian Yesus adalah untuk suatu korban dan pengorbanan bagi keselamatan semua manusia dari dosa dan maut. Ya. Itu kematian daripada Yesus. Sehingga apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 10, 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan begini, 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari kematian yang begitu ngeri, bukan kematian biasa seperti manusia pada umumnya. Karena kematian Yesus adalah kematian suatu korban dan pengorbanan dengan tujuan bagi keselamatan semua manusia dari dosa dan maut. Ya. Korban Yesus adalah satu-satunya korban yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan manusia bagi keselamatan. Itulah satu-satunya korban yang dibutuhkan bagi keselamatan manusia. Dalam perjanjian lama, kita semua tahu, ya, sesuai dengan hukum Taurat, bahwa setiap dosa bangsa Israel itu akan ditebus melalui pengorbanan darah binatang. Dan itu perorangan. Si A buat dosa, ketika dia menyadari, dia ambil korban binatang, bawa kepada imam, nanti imam yang lakukan korban itu, maka dosa orang itu dihapuskan, diampuni. Kemudian ada lagi korban secara massal, pengampunan secara massal, itu 1 tahun 1 kali, imam besar akan membawa korban darah lembu jantan muda, ya, dan itu dibawa sampai ke dalam tempat suci untuk diadakan grafirat, pengampunan, ya, ke tempat maha suci. Di atas tutupan grafirat itu imam besar akan memercikan darah dari lembu muda, dan terjadilah pengampunan secara massal itu 1 tahun 1 kali. Disebut dengan grafirat besar. Nah, itu dalam perjanjian lama untuk bangsa Israel. Dan itu dilakukan secara rutin, terus menerus. Ya.
selama kurun waktu 1500 tahun masa hukum Taurat berlaku bagi bangsa Israel. Sampai kemudian Yesus datang ke dalam dunia dengan korban yang sempurna. Karena itu Alkitab mencatat bahwa korban Yesus adalah korban yang sempurna. Mengapa? Korban Yesus tidak sama dengan korban binatang pada perjanjian lama, pada zaman Taurat. Yang harus dilakukan berulang kali. Tetapi korban Yesus adalah korban satu kali untuk semua manusia, untuk keselamatan penebusan bagi semua manusia, dan satu kali untuk selama-lamanya. Cukup satu kali. Nah, dalam pemahaman ini kemudian ada pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menyesatkan, yaitu apa yang kita kenal dengan pemahaman tentang sekali selamat tetap selamat, predestinasi istilahnya. Dan ada orang-orang GPDI yang pendeta-pendeta yang juga berpegang pada paham itu. Ada. Tidak ada sekali selamat tetap selamat, itu tidak ada. Mereka bertolak dari pemahaman bahwa korban Kristus itu sekali untuk semua, sekali untuk selamanya. Sehingga ketika kita sudah menjadi percaya, menjadi anak Tuhan, diselamatkan, kita biar berbuat dosa tidak ada masalah, karena anugerah Allah itu jauh melebihi dosa kita. Itu satu pemahaman yang sangat menyesatkan. Sebab kalau demikian halnya, maka tidak perlu lagi ada pemberitaan firman Tuhan mengenai pertobatan dan sebagainya. Tidak perlu ada firman Tuhan mengatakan kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Firman Tuhan katakan bahwa akan ada anak-anak Tuhan, orang percaya yang murtad, mundur dari Tuhan, menyangkal iman. Penyangkalan iman itu dalam bentuk apa? Dalam hal kembali kepada hidup yang lama, kembali dalam kehidupan yang berdosa. Jadi pemahaman itu sangat menyesatkan, ya. Baik, kita lanjut. Korban Yesus adalah korban yang sempurna. Tadi saya sudah katakan, satu kali untuk selamanya, satu kali untuk semua manusia. Yesus tidak perlu disalibkan dua kali, satu kali untuk selamanya. Artinya apa? Selama masa anugerah ini, setiap orang yang percaya dan bertobat, dia berhak menerima pengampunan dari darah Yesus. Dia berhak menerima pengampunan melalui penebusan darah Yesus sepanjang masa anugerah ini. Sejak dari kematian Yesus sampai hari ini, dan seterusnya sampai kemudian gereja Tuhan disempurnakan, firman Allah diangkat dari dunia ini. Saudara, sampai disitulah kesempatan orang untuk percaya dan bertobat. Sesudah itu tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk percaya. Nah, jadi korban Yesus adalah korban yang sempurna, karena bukan dari darah binatang, darahnya sendiri.
Darah Yesus itu bukan dari benih manusia. Bukan. Secara biologis, darah dari seorang bayi itu didapat dari bapaknya, dari suami. Nah, kelahiran Yesus itu, benih itu daripada firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan darah dari Maria. Bukan. Karena itu darah Yesus, Alkitab katakan darah yang mulia. Kita lihat dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sementara darah dari keturunan manusia itu darah yang sudah berdosa, benih yang sudah berdosa. Darah Yesus tidak bercacat, tidak bernoda, tidak ada dosa. Ya. Karena itu dikatakan korban Yesus adalah korban yang sempurna. Ya. Korban yang sempurna. Berikut. Korban Yesus disebut korban yang sempurna karena korban Yesus atas dasar kasih. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Korban karena kasih. Karena kasih. Kasih artinya memberi. Kasih artinya memberi. Bukan kasih namanya kalau tidak memberi. Jadi pengertian dari kasih itu adalah memberi. Seseorang dapat memberi tanpa mengasihi, tetapi seseorang tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Itu prinsip dalam Yohanes 3:16. Nah, jadi atas dasar kasih. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34. Maaf, 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Salah satu bentuk daripada kasih adalah memberi pengampunan, melepaskan pengampunan. Itu kasih. Korban Yesus adalah korban yang sempurna. Karena korban itu atas dasar kasih.
Nah, inilah yang harus menjadi pelajaran bagi kita, menjadi makna bagi kita tentang korban Yesus. Kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan, dia menjadi contoh bagi kita. Korban Kristus itu menjadi contoh bagi kita. Ya. Yaitu ketika kita mengasihi itu adalah memberi pengampunan. Ya. Yang berikut, korban Yesus, korban yang sempurna karena korban itu dengan ketulusan hati. Ya. Ketulusan. Tidak dengan paksa. Ya. Tidak dengan paksa. Tapi dengan kerelaan. Ya. Dia sepenuhnya mau melakukan itu. Mau menjadi korban. Ya. Dan itu sudah dinubuatkan dari kitab Nabi Yesaya 53. Coba kita lihat dalam Yesaya 53. Kita baca ayat 7 saja. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Dengan kerelaan. Ya, dengan ketulusan, ya, dengan ketulusan hati. Kita lihat di dalam Ibrani 10, Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, yaitu Yesus, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Dia melakukan korban itu dengan ketulusan hati. Kenapa dengan ketulusan hati? Karena dia sungguh menyadari dan tahu itulah kehendak dari Bapa. Dengan melakukan korban itu, dia melakukan kehendak dari Bapanya. Mari kita belajar. Kita mau melakukan segala sesuatu pengorbanan apapun dengan ketulusan hati. Karena apa? Itu kehendak Allah. Kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Karena itu kehendak Allah. Sebagaimana pernyataan Yesus. Engkau menyediakan tubuh bagiku untuk melakukan kehendak-Mu. Kita menjadi anak-anak Tuhan melalui kelahiran baru untuk melakukan kehendak Allah. Untuk melakukan kehendak Allah. Berikut. Yang ketiga, korban Yesus adalah korban yang sempurna karena dilakukan dengan kerelaan hati. Dengan kerelaan hati. Ya. Dalam Lukas 22, Lukas 22
ayat 42. Dalam doa Yesus di Taman Getsemani, dia berkata begini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dengan kerelaan hati. Walaupun di satu pihak secara manusia, itu akan sangat menyakitkan. Tetapi kemudian Yesus berkata, "Jangan apa yang aku kehendaki, tapi kehendak-Mu yang jadi." Suatu kerelaan untuk melakukan pengorbanan yang tadi kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 10, dari kematian yang ngeri. Ya. Kemudian dalam Lukas pasal 23 ayat 9. Lukas 23 ayat 9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Ketika Yesus ditangkap dan dihadapkan kepada Herodes, kepada imam besar Kayafas, kepada Pilatus, semua pertanyaan yang diajukan kepada Yesus dikatakan dia tidak menjawabnya. Padahal Pilatus dapat membuktikan bahwa tuduhan orang-orang Yahudi, orang Farisi, para imam-imam itu adalah tuduhan yang palsu, direkayasa. Kesaksian-kesaksian yang palsu. Saudara-saudara, sehingga dikatakan Pilatus menjadi heran ketika Yesus tidak menjawab apapun dari semua tuduhan yang palsu itu, yang tidak benar. Kenapa dia tidak jawab? Itulah yang dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 tadi. Dia tidak membuka mulutnya di hadapan pembantainya. Kenapa dia tidak jawab itu? Karena dia sudah merelakan diri untuk itu, untuk menjadi korban. Kalau dia tidak rela, dia akan membantah semua tuduhan itu untuk melepaskan diri daripada salib. Tapi dia tidak jawab. Hanya ada pertanyaan yang dia jawab ketika ditanya, "Apakah engkau menyatakan engkau anak Allah?" "Ya." "Seperti apa yang engkau katakan?" "Akulah dia." Tetapi menjawab tuduhan-tuduhan dia tidak jawab. Tidak perlu dijawab. Seperti pernyataannya dalam Ibrani pasal 10 tadi. "Untuk itulah aku sudah datang ke dalam dunia." Mari kita belajar melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hati. Saudara, ikut Tuhan, perjalanan penurutan pelayanan kita kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari apa yang dikatakan pengorbanan. Pengorbanan. Tetapi bukan pengorbanan yang sia-sia. Surat Ibrani katakan, kenapa Yesus mau melakukan semua itu? Karena ada sesuatu yang menanti dia, yaitu kemuliaan daripada. Dia tidak menghiraukan semua penderitaan itu, karena ada yang menanti dia. Bukankah itu juga yang disediakan Allah bagi kita? Pengorbanan kita tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Semua apa yang kita lakukan dikatakan tidak sia-sia. Persekutuanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Sebab itu dikatakan, mari kita berusaha dalam hal melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Nah, karena itu kita harus meneladani korban daripada Yesus. Motivasi dari korban itu, dari pengorbanan itu apa? Karena kasih, ketulusan hati, kerelaan hati. Berikut kita melihat kesaksian dari beberapa pihak bahwa korban Yesus sempurna. Ya. Ada kesaksian. Mari kita lihat di dalam. Yang pertama, kesaksian istri Pilatus. Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Jangan mencampuri urusan orang benar itu. Kesaksian dari istri Pilatus. Yesus adalah orang benar. Artinya apa? Tidak ada kesalahan apapun di dalamnya. Tidak. Ya. Baik dalam pikirannya, perasaan, perkataan, perbuatannya tidak ada yang salah. Yang kedua, kesaksian dari Pilatus sendiri. Ya. Kesaksian dari Pilatus, Lukas 23 ayat 4. Lukas 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Bahkan dalam Yohanes 18 dan pasal 19, 3 kali Pilatus harus bolak-balik ya, setelah dia bertanya kepada Yesus, dia keluar dan dia bersaksi kepada banyak orang. "Aku tidak mendapati kesalahan pada orang ini yang patut untuk dia dihukum mati." Tetap mereka datangkan lagi saksi-saksi palsu dengan berbagai tuduhan yang palsu. Kembali lagi Pilatus ke ruangan di mana Yesus ada. Dia bertanya lagi. Dia keluar lagi dan katakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Sampai 3 kali dalam Yohanes 18 dan pasal 19. Bagi Pilatus, Yesus adalah orang benar. Tetapi karena dia didesak terus-menerus, pada akhirnya dia ambil air di hadapan orang banyak, dia bilang, dia cuci dia punya tangan, "Aku
bebas daripada darah orang benar ini. Korban Yesus adalah korban yang sempurna. Karena dia benar adanya. Ya. Yang terakhir, kesaksian daripada kepala pasukan yang diperintahkan untuk menyalibkan Yesus. Lukas 23 ayat 47. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ini kepala pasukan Romawi, orang kafir. Orang kafir. Tetapi setelah dia melihat seluruh proses penyaliban itu, dan ketika dia sendiri mendengar ucapan Yesus di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang dibuat. Saudara, itu kepala pasukan bilang, sungguh orang ini benar. Ya, orang ini benar. Nah, karena itu kita harus belajar. Dalam pengenalan kita kepada Yesus dalam kemanusiaannya, termasuk korban Kristus yang sempurna itu. Mari kita belajar. Karena kita juga sedang dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Kiranya apa yang kita lakukan dalam penurutan pelayanan kita kepada Tuhan semakin disempurnakan. Katakan amin. Ya. Bukan semakin menurun, bukan semakin merosot kualitas rohaninya, tetapi semakin disempurnakan. Ya. Sebab itulah jaminan untuk kita bisa sampai kepada gereja yang sempurna. Dan kita akan menikmati apa yang dijanjikan firman Allah. Ada upah bagi pekerjaan. Usahamu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semua. Kiranya kualitas rohani kita semakin hari semakin meningkat. Semakin meningkat. Sampai kepada kesempurnaan. Jangan justru semakin menurun. Maka sia-sialah penurutan kita kepada Tuhan. Setia, semakin setia. Dalam hal pengorbanan semakin berkorban. Menyangkut waktu kita, ya, apapun yang ada pada kita. Mari itu terus ditingkatkan, sudah. Ditingkatkan. Surat Ibrani katakan Yesus mengabaikan kemanusiaannya, mengabaikan penderitaan itu karena ada yang menantikan dia. Itu yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2. Karena itu Allah sangat meninggikan dia dan memberi dia nama di atas segala nama. Itu harus menjadi contoh teladan bagi kita. Sebab itulah yang menjadi jaminan bagi kita untuk sampai kepada kesempurnaan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.